Bagian 2. Bagaimana saya menemukan 5. Aturan kedua. Ini semua dimulai pada tahun 2009. Saya berusia 41 tahun dan menghadapi beberapa masalah besar dalam hal uang, pekerjaan, dan pernikahan saya. Segera setelah saya bangun setiap pagi, yang saya rasakan hanyalah ketakutan. Apakah Anda pernah merasa seperti itu? Itu yang terburuk. Alarm berbunyi, dan Anda merasa tidak ingin bangun dan menghadapi hari. Atau, Anda terbangun di malam hari dengan kepala berputar-putar saat Anda mengkhawatirkan semua masalah Anda. Itu adalah aku. Selama berbulan-bulan, saya merasa begitu terbebani dengan masalah yang saya hadapi sehingga saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ketika alarm berbunyi pada jam 6 pagi, saya akan berbaring di sana dan memikirkan hari yang akan datang, hak gadai rumah, saldo rekening negatif, karir yang gagal, betapa aku membenci suamiku, dan kemudian aku akan menekan tombol snooze. Bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Pada awalnya, hal ini bukanlah masalah besar, namun seperti halnya kebiasaan buruk lainnya. Seiring berjalannya waktu, hal ini berkembang menjadi masalah yang jauh lebih besar yang berdampak pada seluruh hari saya. Pada saat saya akhirnya bangun, anak-anak sudah ketinggalan bus dan saya merasa gagal dalam hidup. Saya menghabiskan sebagian besar hari-hari saya dengan lelah, terlambat, dan merasa sangat kewalahan. Saya bahkan tidak tahu bagaimana awalnya, saya hanya ingat merasa sangat kalah sepanjang waktu. Kehidupan profesional saya berada di ambang kehancuran. Selama 12 tahun terakhir, saya telah berganti karir berkali-kali sehingga saya mengembangkan kepribadian ganda. Setelah lulus dari sekolah hukum, saya memulai karir saya sebagai pembela umum untuk Lembaga Pertahanan Kriminal Bantuan Hukum di NYC. Kemudian saya bertemu suami saya Chris dan kami menikah dan pindah ke Boston agar dia bisa mengejar gelar Mbak. Di Boston, saya bekerja dengan jam kerja yang gila-gilaan di sebuah firma hukum besar dan selalu merasa sengsara. Ketika putri kami lahir, saya menggunakan cuti hamil saya untuk mencari pekerjaan baru dan terjun ke dunia startup di Boston. Saya bekerja di beberapa startup teknologi pada tahun-tahun itu. Itu menyenangkan dan saya belajar banyak. Tetapi saya tidak pernah merasa bahwa teknologi adalah karir yang tepat untuk saya. Saya menyewa seorang pelatih untuk membantu saya mencari tahu, apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Bekerja dengan seorang pelatih membuat saya ingin menjadi seorang pelatih. Jadi, seperti kebanyakan orang, saya bekerja di siang hari, fokus pada anak-anak sesampainya di rumah, lalu belajar di malam hari untuk mendapatkan sertifikasi yang saya perlukan. Akhirnya, saya meluncurkan bisnis pelatihan. Saya menyukainya, dan saya mungkin akan tetap melakukannya jika media tidak menelepon. Karir media saya dimulai secara kebetulan, majalah Inc. menerbitkan artikel yang menampilkan bisnis pelatihan saya dan seorang eksekutif di CNBC melihatnya dan menelepon. Satu panggilan itu menghasilkan banyak pertemuan. Setelah berbulan-bulan melakukan uji coba, saya mendapatkan kesepakatan pengembangan dengan ABC dan acara radio di Sirius. Kedengarannya mewah, tapi ternyata tidak. Saya terkejut saat mengetahui bahwa sebagian besar kesepakatan pembangunan tidak memberikan imbalan apapun dan radio bahkan memberikan bayaran yang lebih rendah dari itu. Kenyataannya, saya adalah ibu dari 3 anak yang mengemudi bola-balik ke NYC, tidur di sofa teman di kota, membimbing klien untuk memenuhi kebutuhan hidup, terlalu bersandar pada teman dan keluarga untuk mengisi kesenjangan pengasuhan anak, dan melakukan apapun yang saya bisa untuk membuat semuanya berhasil. Setelah beberapa tahun berkecimpung dalam bisnis media, saya mendapatkan terobosan besar. Saya berperan sebagai pembawa acara reality show untuk Fox. Saya mempunyai visi untuk secara ajaib menyelesaikan semua masalah keuangan kami dengan menjadi bintang TV. Lelucon yang luar biasa. Kami merekam beberapa episode acara berjudul Someone's Gotta Go, dan kemudian jaringan tersebut menayangkan acara tersebut. Dalam sekejap, karir media saya menemui jalan buntu. Saya hanya dibayar jika kami syuting. Saya mendapati diri saya menganggur dan terikat kontrak selama 10 bulan yang menghalangi saya untuk mengejar pekerjaan media lainnya. Pada titik ini, Chris telah menyelesaikan bannya dan memulai sebuah restoran pizza tipis dengan sahabatnya di wilayah Boston. Pada awalnya, segalanya berjalan baik. Lokasi pertama adalah home run. Perusahaan tersebut memenangkan Best of Boston tanda merek dagang, beberapa penghargaan regional, dan pizzanya luar biasa. Mereka membuka restoran kedua dan, atas dorongan jaringan toko kelontong besar, membuka operasi grosir. Dari luar, bisnis tampak berkembang pesat. Namun secara neraca, rodanya mulai lepas. Mereka berkembang terlalu cepat, restoran kedua gagal dan bisnis grosir membutuhkan lebih banyak uang untuk berkembang. Segalanya menjadi menakutkan dengan sangat cepat. Seperti kebanyakan pemilik usaha kecil, kami telah mencurahkan dana ekuitas rumah dan tabungan hidup kami ke dalam bisnis restoran dan sekarang hal itu menghilang di depan mata kami. Kami tidak punya tabungan tersisa dan jalur ekuitas rumah telah dimanfaatkan sepenuhnya. Minggu-minggu berlalu tanpa Chris dibayar. Liens mulai menyerang rumah kami. Ketika saya kehilangan pekerjaan dan bisnis Chris mengalami kesulitan, tekanan keuangan meningkat, surat-surat menakutkan dari pengacara sepertinya datang setiap hari dan cek terus-menerus ditolak. Panggilan penagihan begitu tiada henti sehingga kami mencabut sambungan telepon. Ketika ayah saya mengirimi kami uang untuk membayar hipotek, saya bersyukur sekaligus malu. Di depan umum,
kami berusaha untuk tetap tampil karena begitu banyak teman dan anggota keluarga yang berinvestasi di bisnis restoran, yang hanya memperburuk tekanan. Chris dan rekannya bekerja sepanjang waktu untuk menyelamatkannya. Saya mencoba untuk tetap tampil optimis, namun di dalam hati saya kewalahan, malu, dan takut. Masalah keuangan membuat kami terpecah belah. Saya menyalahkan restoran dan dia menyalahkan saya karena mengejar karir di bisnis media. Sebenarnya, kami berdua harus disalahkan. Tidak peduli seberapa buruk hidup Anda selalu bisa memperburuknya. Ya, saya minum terlalu banyak. Saya iri dengan teman-teman yang tidak harus bekerja. Saya menyebalkan dan menghakimi. Masalah kami tampak begitu besar sehingga saya meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada yang dapat saya lakukan. Sedangkan di depan umum, saya hanya berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kalau dipikir-pikir, saya bisa melihat bahwa lebih mudah untuk mengasihani diri sendiri dan menyalahkan Chris dan bisnisnya yang sedang kesulitan daripada bercermin dan menenangkan diri. Cara terbaik untuk menggambarkan perasaan saya adalah terjebak. Saya merasa terjebak oleh hidup saya dan keputusan yang telah saya buat. Saya merasa terjebak oleh masalah uang kami. Dan saya merasa terjebak dalam perjuangan yang membuat frustrasi dengan diri saya sendiri. Saya tahu apa yang harus atau bisa saya lakukan untuk membuat segalanya lebih baik, tapi saya tidak bisa memaksakan diri melakukan hal-hal itu. Hal-hal tersebut adalah hal-hal kecil, bangun tepat waktu, bersikap lebih baik kepada Chris, mendapatkan dukungan dari teman-teman, mengurangi minum-minuman beralkohol, dan menjaga diri sendiri dengan lebih baik. Namun mengetahui apa yang perlu Anda lakukan tidaklah cukup untuk menciptakan perubahan. Saya akan berpikir untuk berolahraga, tetapi ternyata tidak. Saya akan mempertimbangkan untuk menelepon teman untuk berbicara, tetapi saya tidak melakukannya. Saya tahu bahwa jika saya mencoba mencari pekerjaan di luar industri media, itu akan membantu. Namun saya tidak dapat memotivasi diri saya untuk mencarinya. Saya merasa tidak nyaman untuk kembali melatih orang karena saya sendiri merasa gagal. Saya tahu apa yang perlu saya lakukan tetapi saya tidak bisa memaksakan diri untuk mengambil tindakan. Dan itulah hal yang membuat perubahan menjadi begitu sulit. Perubahan mengharuskan Anda melakukan hal-hal yang terasa sulit dan menakutkan. Perubahan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri, dan saya memanfaatkan keduanya. Apa yang saya lakukan adalah menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Berpikir membuat segalanya menjadi lebih buruk. Semakin aku memikirkan situasi yang kami hadapi, semakin aku merasa takut. Itulah yang dilakukan pikiran Anda saat Anda berfokus pada masalah itu memperbesar masalah tersebut. Semakin aku khawatir, semakin aku merasa tidak yakin dan kewalahan. Semakin aku berpikir, semakin aku merasa lumpuh. Setiap malam, saya minum beberapa gelas untuk menghilangkan rasa lelah. Saya naik ke tempat tidur dalam keadaan mabuk atau berdengung, memejamkan mata, dan bermimpi tentang kehidupan yang berbeda, kehidupan di mana saya tidak harus bekerja dan semua masalah kami hilang secara ajaib. Saat aku terbangun, aku harus menghadapi kenyataan, hidupku seperti mimpi buruk. Saya berusia 41 tahun, menganggur, mengalami kehancuran finansial, berjuang dengan masalah minuman keras, dan tidak percaya diri pada kemampuan saya atau suami untuk memperbaiki masalah kami. Disitulah tombol snooze berperan. Saya memukulnya 2, 3, atau 4 kali pagi. Ketika saya menekan tombol snooze, itu adalah momen setiap hari di mana saya benar-benar merasa seperti saya memegang kendali. Itu merupakan tindakan pembangkangan, seolah-olah aku berkata, oh ya, ambillah itu, hidup, Anda. Aku tidak akan bangun sekarang, aku akan kembali tidur. Jadi, itu dia, saat aku akhirnya bangun, Chris sudah berangkat ke restoran, anak-anak sudah berpakaian berbeda-beda, dan bus sekolah sudah lama berangkat. Untuk mengatakan pagi hari, kacau akan mengatakannya dengan sopan. Itu adalah kecelakaan kereta api. Kami selalu terlambat, saya lupa makan siang, ransel, tas olahraga, dan slip izin saat kami berlari keluar rumah. Saya merasa malu dengan jumlah bola yang saya jatuhkan setiap hari. Merasakan rasa malu itu membuatku semakin gelisah. Dan inilah kejutannya, saya tahu apa yang perlu saya lakukan untuk memulai hari saya dengan benar. Saya harus bangun tepat waktu, membuat sarapan, dan mengantar anak-anak naik bus. Kemudian saya perlu mencari pekerjaan. Bukannya saya harus mendaki Gunung Everest. Namun, fakta bahwa hal itu sederhana justru memperburuk keadaan. Saya tidak punya alasan yang sah mengapa saya tidak bisa menyelesaikannya. Kepercayaan diri saya berada dalam spiral kematian. Jika saya tidak bisa bangun tepat waktu, bagaimana saya bisa percaya pada diri sendiri untuk memperbaiki masalah keuangan dan pernikahan yang lebih besar yang saya dan Chris hadapi? Melihat ke belakang, saya dapat melihat bahwa saya kehilangan harapan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana hal terkecil bisa terasa begitu sulit? Setelah mendengar pendapat ribuan dari Anda, saya tahu bahwa saya tidak sendirian dalam hal ini. Daftar hal-hal sulit ternyata bersifat universal. Berbicara dalam sebuah pertemuan, menekan, kirim, aktif. Menginjak tarian, tetap positif. Email, lantai, membuat keputusan, berpegang teguh pada rencana Anda, publikasikan karya Anda, menemukan waktu untuk meninggalkan rumah, pergi ke gym, dirimu sendiri, sukarelawan untuk pergi dulu, makan secukupnya, meminta umpan balik, muncul di reuni, mengatakan, tidak, angkat tanganmu, memblokir mantan di media sosial,
meminta bantuan, meminta kenaikan gaji, media, melepaskan kewaspadaan Anda, mengakhiri keraguan diri, berbicara dengan seseorang Anda, mengakui bahwa Anda salah, bekerja pada Anda, temukan menarik, mendengarkan, melanjutkan. Dalam kasus saya, ia bangun tepat waktu. Berbaring di tempat tidur setiap malam, saya berjanji pada diri sendiri bahwa besok saya akan berubah. Besok, saya akan berubah. Besok, saya akan bangun lebih awal. Besok, saya akan memiliki sikap yang lebih baik dan berusaha lebih keras. Saya akan pergi ke gym. Aku akan bersikap baik pada suamiku. Saya akan makan sehat. Saya tidak akan minum terlalu banyak. Besok aku akan menjadi diriku di masa depan. Dan dengan visi itu dalam pikiranku dan hati yang penuh harapan, aku menyetel alarmku pada jam 6 pagi dan memejamkan mata, dan siklusnya akan dimulai keesokan paginya. Begitu alarm itu berbunyi, saya tidak merasa seperti saya di masa depan. Aku merasa seperti diriku yang dulu, dan diriku yang dulu ingin tetap tidur. Ya, saya berpikir untuk bangun, lalu saya ragu-ragu, berguling ke arah alarm, dan menekan tombol snooze. Hanya 5 detik yang diperlukan bagiku untuk berbicara pada diriku sendiri. Alasan mengapa saya tidak bangun dari tempat tidur sederhana saja, saya hanya merasa tidak ingin melakukannya. Saya kemudian mengetahui bahwa saya terjebak dalam apa yang oleh para peneliti disebut sebagai lingkaran kebiasaan. Saya telah menekan tombol snooze berkali-kali berturut-turut di pagi hari sehingga perilaku tersebut sekarang menjadi pola loop tertutup yang dikodekan di otak saya. Lalu suatu malam, segalanya berubah. Saya hendak mematikan TV dan pergi tidur ketika sebuah iklan televisi menarik perhatian saya. Di layar ada gambar peluncuran roket. Saya dapat mendengar hitungan mundur 5 detik terakhir yang terkenal. 5, 4, 3, 2, 1. Api dan asap memenuhi layar, dan pesawat ulang-alik diluncurkan. Saya berpikir, itu saja, saya akan meluncurkan diri saya dari tempat tidur besok, seperti roket. Saya akan bergerak sangat cepat sehingga saya tidak punya waktu untuk berbicara sendiri. Itu hanya sebuah naluri, sesuatu yang bisa dengan mudah saya abaikan. Untungnya, saya tidak melakukannya. Saya menindaklanjutinya. Faktanya adalah, saya ingin menyelesaikan masalah kami. Aku tidak ingin menghancurkan pernikahanku atau tetap merasa menjadi ibu terburuk di dunia. Saya ingin aman secara finansial. Saya ingin merasa bahagia dan bangga pada diri saya sendiri lagi. Dan saya sangat ingin berubah. Saya hanya tidak tahu bagaimana caranya. Dan ini adalah poin penting dalam cerita saya. Naluri untuk meluncurkan diriku keluar dari tempat tidur adalah kebijaksanaan batinku yang berbicara. Mendengarnya adalah sebuah titik kritis. Mengikuti instruksinya mengubah hidup. Otak dan tubuh Anda mengirimkan sinyal untuk bangun dan memperhatikan. Gagasan untuk meluncurkan diri saya keluar dari tempat tidur adalah contohnya. Naluri Anda mungkin tampak bodoh pada saat itu, tetapi jika Anda menghormatinya dengan tindakan yang disengaja, hal itu dapat mengubah hidup Anda. Ada lebih banyak hal tentang bertindak berdasarkan naluri Anda daripada sekadar ungkapan. Percaya instingmu, penelitian baru dari Universitas Arizona, bekerja sama dengan Cornell dan Duke, menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara otak dan naluri Anda untuk bertindak. Saat Anda menetapkan tujuan, otak Anda membuka daftar tugas. Setiap kali Anda berada di dekat hal-hal yang dapat membantu Anda mencapai tujuan tersebut, otak Anda akan memicu naluri Anda untuk memberi sinyal agar tujuan tersebut tercapai. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Katakanlah Anda mempunyai tujuan untuk menjadi lebih sehat. Jika Anda masuk ke ruang tamu, tidak terjadi apa-apa. Namun, jika Anda berjalan melewati gym, korteks prefrontal Anda menyala karena Anda berada di dekat sesuatu yang berhubungan dengan menjadi lebih sehat. Saat Anda melewati gym, Anda akan merasa seperti Anda harus berolahraga. Itu naluri yang mengingatkan Anda pada tujuan. Itulah kebijaksanaan batin Anda, dan penting untuk memperhatikannya, tidak peduli betapa kecil atau konyolnya naluri itu. Tanpa sadar, otak saya memberi isyarat agar saya memperhatikan peluncuran roket ini di TV. Dalam momen 5 detik itu, otak saya mengirimkan serangkaian instruksi yang sangat jelas. Perhatikan peluncuran roket itu, Mel. Ambil idenya, percayalah itu, dan lakukan itu. Jangan berhenti dan berpikir. Jangan bicara sendiri tentang hal itu. Luncurkan dirimu dari tempat tidur besok, Mel. Itu salah satu hal yang saya pelajari menggunakan tanda pagar 5 second rule. Dalam hal tujuan, impian, dan perubahan hidup Anda, kebijaksanaan batin Anda sangat jenius. Impuls, desakan, dan naluri Anda yang berhubungan dengan tujuan ada untuk membimbing Anda. Anda perlu belajar bertaruh pada mereka. Sebab, seperti yang dibuktikan oleh sejarah, Anda tidak akan pernah tahu kapan inspirasi terbesar Anda akan muncul dan kemana penemuan tersebut akan membawa Anda jika Anda cukup mempercayai diri sendiri untuk menindaklanjutinya. Inilah bagaimana beberapa penemuan paling berguna di dunia ditemukan. Pada tahun 1826, John Walker menemukan korek api ketika dia menggunakan tongkat untuk mengaduk sepanci bahan kimia, dan ketika dia mencoba mengikis ujungnya, korek api itu menyala. Dia mengikuti nalurinya untuk mencoba menciptakannya kembali dan inilah cara dia menemukan kecocokannya. Pada tahun 1941, George de Mestral menemukan velcro tanda merek terdaftar setelah menyadari betapa mudahnya kok lebur menempel pada bulu anjingnya.
Pada tahun 1974, Art Free mendapatkan ide untuk post-it tanda merek terdaftar not karena dia membutuhkan sebuah penanda yang dapat tetap menempel di halaman himnenya hingga kebaktian gereja hari Minggu, namun hal itu tidak akan merusak halaman tersebut ketika dia menghapusnya. Begitulah asal-muasal Frappuccino. Pada tahun 1992, seorang asisten manajer di Starbucks di Santa Monica memperhatikan bahwa penjualan turun setiap kali cuaca panas di luar. Dia punya naluri untuk membuat minuman beku dan dia mengikutinya, meminta blender, mengutak-atik resep, dan memberikan sampel kepada wakil presiden. Frappuccino pertama diluncurkan di tokonya setahun kemudian. Dalam hal perubahan, tujuan, dan impian, Anda harus bertaruh pada diri sendiri. Taruhan itu dimulai dengan mendengarkan naluri untuk berubah dan menghormati naluri itu dengan tindakan. Saya merasa sangat bersyukur telah mendengarkan gagasan bodoh saya tentang meluncurkan diri saya keluar dari tempat tidur seperti roket karena segala sesuatu dalam hidup saya berubah sebagai akibatnya. Inilah yang terjadi. Keesokan paginya alarm berbunyi pada jam 6 pagi dan hal pertama yang saya rasakan adalah ketakutan. Saat itu gelap, itu dingin. Saat itu musim dingin di Boston dan saya tidak ingin bangun. Saya memikirkan tentang peluncuran roket dan saya langsung merasa itu bodoh. Lalu, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku mengabaikan perasaanku. Saya tidak berpikir. Saya melakukan apa yang perlu dilakukan. Alih-alih menekan tombol snooze, saya mulai menghitung ke belakang. 5, 4, 3, 2, 1. Dan kemudian saya berdiri. Tepat pada saat itulah saya menemukan tanda pagar 5 second rule. Aturan 5 detik. Saat Anda memiliki naluri untuk bertindak demi suatu tujuan, kamu harus 5, 4, 3, 2, 1. Dan bergerak secara fisik atau otak Anda akan menghentikan Anda.